tidak maju lagi. Saya ingin juga punya milestone bahwa ada 2 undang-undang yang saya ikut serta di dalamnya. Mudah-mudahan undang-undang pengelolaan kebudayaan ini bisa lahir dan saya ikut memberikan kontribusi. Saya kira sementara itu dulu, mungkin kita bisa dalam bentuk diskusi yang lain. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Yang jelas Bang Meing meski tidak di DPR lagi, kita akan tetap berhubungan dan narasumber tetap akan jalan. Karena yang selanjutnya sebelum kita ke Pak Ridwan, ke Profesor Bambang Wibawarta, beberapa kali kita juga melihat bahwa RUU Kebudayaan ini kan sebenarnya misinya adalah melindungi. Tapi seperti yang dilindungi kan kebudayaan ini agak intangible tadi kan agak sulit. Mungkin dari Profesor Bambang ada catatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Yang paling penting kenapa undang-undang kebudayaan ini menjadi penting adalah kebudayaan saat ini sudah mengalami penyempitan makna. Menjadi kesenian, menjadi tari-tarian, ini yang paling berbahaya. Lihat misi kesenian kita ya, isinya tari-tarian, fashion show, dinner meeting, selesai. Di luar negeri, ikutin aja, teman-teman wartawan pasti sering ikut. Isinya apa mas? Itu Oke. Berarti values-nya ketinggalan, nilai-nilainya itu ketinggalan. Ini yang menjadi penting kenapa undang-undang ini harus ada. Akan tetapi yang paling penting lagi adalah undang-undang ini bukan hadir untuk mengatur, akan tetapi untuk memfasilitasi. Kalau dia mengatur, bubar. Ya. Ini yang mindsetnya dulu di sana. Saya terlibat dalam pembahasan ini beberapa kali di Dikbud, walaupun masih banyak perdebatan di sana. Intinya yang saya katakan adalah jangan sampai undang-undang ini hanya mengatur. Akan tetapi bagaimana yang satu memberi akses dialog antar budaya. Seperti kita ketahui, Indonesia sangat beragam. Menurut survei BPPS ada 1.128 suku bangsa dengan 700 bahasa dan lain sebagainya. Harus terjadi dialog antar budaya. Yang kedua adalah memberikan akses terhadap budaya. Nah, kalau ini tidak terjadi, berarti undang-undang ini gagal. Nah, kalau dia hanya mengatur semeniman harus ini, harus disertifikasi dan lain sebagainya, itu ngawur itu. Yaitu yang kedua adalah ada 4 peran penting kebudayaan yang mestinya ada sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, karena ini harus punya pegangan di atasnya lagi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Yang pertama adalah dalam kaitannya kebudayaan, dalam kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana nilai-nilai ini bisa terimplementasikan dalam pendidikan dengan baik, termasuk budaya ini atau kearifan lokal jangan hanya menjadi pengetahuan, jangan hanya menjadi knowledge, akan tetapi harus menjadi perilaku. Kita tahu kalau melawan arus jalan, naik motor itu nggak baik, tapi tetap kita lakukan. Berarti itu hanya berhenti di pengetahuan, tidak menjadi perilaku. Lihat anak-anak sekarang ini, kita mengalami kebebalan budaya ini ya karena itu. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan diplomasi. Diplomasi kita keluar maupun ke dalam, termasuk dialog antar budaya. Yang ketiga kaitannya dengan ekonomi, bahwa kebudayaan ini bisa juga mensejahterakan dengan kreatif industri dan lain sebagainya. Yang keempat yang sangat penting adalah sebagai pemersatu, sebagai bonding power. Jadi kekuatan yang mengikat keindonesiaan kita ini adalah budaya, bukan yang lain. Nah, makanya keberagaman ini kalau tidak kita kelola dengan baik, justru akan menjadi bumerang, akan menjadi benturan-benturan, akan menjadi konflik, sumber dari konflik. Nah, kenapa tadi difasilitasi adalah agar terjadi dialog antar budaya satu dengan yang lain. Kalau kearifan lokal itu hanya hidup sebagai kearifan lokal di lokalitasnya, akan terjadi benturan-benturan. Budaya Betawi tentu berbeda dengan budaya yang ada di tempat lain. Demikian sebaliknya. Kalau ini dipermasalahkan akan terjadi benturan-benturan. Nah, dialog antar budaya inilah yang harus difasilitasi melalui undang-undang ini. Bahwa kearifan lokal yang ada ini menjadi bagian dari masa depan. Bagaimana mengelolanya itu menjadi pekerjaan kita. Dan sistem pendidikan kita yang juga merupakan
budaya. Sebenarnya pendidikan adalah pengejawantahan dari kebudayaan, proses pembudayaan pendidikan. Ini belum berhasil membudayakan masyarakat, baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Kita lihat kurikulum 2013 dengan sangat, mohon maaf, sangat tidak baik. Apalagi muatan seni budayanya. Saya sudah mengatakan hentikan atau ditunda. Akan tetapi tetap berjalan. Karena isinya praktik kesenian. Teori menari, lihat buku kelas 7. Juga ada. Isinya praktik menari, gimana ukel, gimana. Ini sudah enggak jelas. Sangat teknis. Nah, values-nya, nilai-nilainya menjadi tertinggal. Apalagi di era Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang kebudayaannya hanya nemplok sekarang ini. Bukan menjadi bagian yang terintegrasi dengan pendidikan. Harusnya kebudayaan ini menjadi ruh seluruh program-program atau kurikulum pendidikan. Akan tetapi ini tidak terjadi, belum terjadi. Baru nemplok hasil saya. Jadi belum menjadi ruh. Jadi yang paling penting adalah kita ini hidup tanpa strategi, apalagi strategi kebudayaan. Nggak ada. Ya. Blueprint kebudayaan tidak punya. Mau ngapain? Jadi ya jalan sendiri-sendiri. Yang ngomong kebudayaan ini udah sabrak-abrak. Universitas sabrak-abrak, lembaga sabrak-abrak, kantong-kantong budaya itu juga sabrak-abrak. Tapi tidak ada sinergi. Tidak punya muara, mau diapakan. Begitu juga dengan creative industry, mau ngapain? Tidak ada. Nah ini yang perlu kita bicarakan. Jadi berbicara tentang kebudayaan jangan hanya berbicara masa lampau, jangan hanya melestarikan, akan tetapi bagaimana bisa mengembangkan dan memanfaatkannya untuk apa? Ya kesejahteraan. Itu amanah undang-undang, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mesejahterakan, persatuan, kemudian diplomasi dan lain sebagainya. Ini amanah undang-undang yang harus diinterpretasikan di dalam RUU, di dalam undang-undang kebudayaan ini. Saya lihat sampai dengan draft terakhir, saya ikuti sampai bulan Mei kalau tidak salah di Hotel Century, ini belum tercakup dengan baik. Terus terang. Nah, karena masalah kebudayaan ini jangan dianggap sepele. Beberapa negara berdarah-darah karena kebudayaan. Kalau ini kita dengan sembarang nanti menerbitkannya, saya khawatir akan terjadi benturan-benturan di sana-sini, bukan malah benefit yang kita ambil, akan tetapi justru malah menjadi bumerang bagi pengelolaan kebudayaan kita, dan malah banyak yang terkungkung nanti. Akan susah keluar, kreativitasnya susah keluar. Yang paling penting adalah tadi saya ulangi lagi, bagaimana memfasilitasi berbagai macam hal yang dalam kaitannya dengan kebudayaan ini, termasuk dalam pendidikan formal, non-formal maupun informal. Ini yang belum kita bicarakan dengan baik. Kalau kita berbicara tentang karakter bangsa, tentu kita harus tahu karakter yang seperti apa, anak kelas berapa yang harus kita tanamkan dengan cara seperti apa, sehingga dia bisa menjadi perilaku, bukan sekedar menjadi pengetahuan saja. Dan di dalam krisis budaya seperti ini, krisis kita ini kan krisis budaya. Ya. Nah ini menjadi sangat penting, menjadi sangat urgent, dan bagaimana kita bisa mensosialisasikannya dengan baik, seluruh komponen bisa terlibat, ini menjadi PR kita bersama. Tentu ke depan ini perlu dikawal oleh rekan-rekan wartawan semuanya, oleh pers, sehingga ini bisa menjadi satu kekuatan untuk kita semua ketika ini diundangkan. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Cukup luas cakupannya.